Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kesempatan kali ini saya akan mencoba membuat video untuk materi potensial Laplace dari mata kuliah medan elektromagnetik. Oke, kita mulai. Potensial Laplace sendiri kita mulai dulu dari atau latar belakang kenapa kita harus mencari dari potensial Laplace itu. Tujuan utama kita kalau kita ingin mencari suatu prediksi dari suatu sistem, kita ingin dari subbab medan elektrostatik kita ingin mencari medan listrik yang dipengaruhi oleh sistem. Jadi tujuan utama kita untuk mencari medan listrik. Namun, untuk menyelesaikan integral ini terkadang sulit untuk dilakukan dikarenakan kita berurusan dengan dua besaran, yaitu besaran skalar dan juga besaran vektor. Dan untuk kasus konfigurasi sistem yang rumit, integral ini terkadang sulit untuk dilakukan. Banyak cara yang udah kita kembangkan sebenarnya untuk mencari medan listrik yang mempengaruhi oleh suatu sistem. Salah satu alternatifnya atau strategi lainnya adalah dengan kita mencari potensial yang mempengaruhi sistemnya atau yang dimiliki oleh sistem tersebut. Nah, berdasarkan rumus yang sudah dikembangkan juga, untuk menghitung potensial listrik dari suatu sistem dapat dilakukan dengan menyelesaikan persamaan integral tersebut. Namun, kita masih memiliki beberapa masalah-masalah dan kasus-kasus khusus yang memungkinkan kita untuk tidak bisa menggunakan rumus ini. Seperti beberapa kasus-kasus antaranya adalah saat kita cuma mengetahui potensial pada syarat-syarat batas tertentu, atau saat kita cuma mengetahui seluruh total muatan yang dimiliki sistem tersebut. Karena di rumus ini kita butuh charge distribution atau rapat muatan per rho, tapi terkadang kita tidak mengetahui distribusi muatan yang dimiliki oleh suatu sistem tersebut, atau kita hanya tahu total charge-nya gitu. Nah, ini seringkali ketemu di kasus-kasus konduktor atau plat-plat sejajar yang hanya memiliki potensial di beberapa syarat batas tertentu, dan hanya kita hanya tahu seluruh total muatannya. Kita tidak tahu bagaimana distribusi muatan yang dimiliki oleh suatu sistemnya. Gitu. Jadi kita mempunyai dua kasus di sini, yaitu Oke, jadi ini masalah-masalah yang biasanya kita temukan dalam penyelesaian yang berhubungan dengan persamaan Laplace. Nah, jadi gimana? Solusinya adalah sebenarnya untuk mencari suatu potensial, kita bisa ubah bentuk integral yang kita punya di atas menjadi suatu bentuk persamaan diferensial yang udah kita kenal, yaitu sebagai persamaan Poisson. Dan karena tadi Sakur sudah bilang, terkadang kita memiliki kasus yang tidak mempunyai charge distribution atau rapat muatannya. Jadi kita bisa reduksi kasus persamaan Poisson ini saat rapat muatannya sama dengan 0, yang biasa kita kenal juga sebagai dengan persamaan Laplace. Nah, ini merupakan persamaan Laplace yang akan di bahasan-bahasan selanjutnya akan kita coba selesaikan untuk mendapatkan potensial. Pertama, sekali lagi, kita ingin mendapatkan potensial untuk bisa mendapatkan medan listrik yang mempengaruhi suatu sistem. Kenapa? Jika kita mempunyai suatu potensial yang dimiliki oleh suatu sistem, cara untuk mendapatkan medan listriknya gampang, tinggal ambil minus grad dari potensial tersebut, karena medan listrik merupakan medan yang elektrostatik atau yang konservatif. Oke,
Nah, ini kalau persamaan Laplace-nya dibuka itu mendapatkan bentuk seperti persamaan diferensial. Nah, pembahasan selanjutnya kita akan mencoba untuk menyelesaikan persamaan-persamaan ini hingga didapatkan potensialnya secara unik dan secara eksak gitu. Nanti akan dijelaskan maksud dari persamaan yang dijelaskan itu ditemukan secara unik. Oke, sekarang kita bahas dulu untuk kasus yang satu dimensi. Untuk persamaan yang satu dimensi, persamaan Laplace ini hanya bergantung pada salah satu variabel dan invarian terhadap variabel yang lainnya. Di kasus ini kita punya variabel x, y, dan z, dan aku pilih untuk invariansinya terhadap variabel y dan z. Oke, untuk kasus persamaan Laplace yang satu dimensi bisa ditentukan melalui persamaan ini. Kenapa? Karena persamaan Laplace untuk satu dimensi tidak bergantung pada variabel y dan z, atau dia cuma bergantung terhadap satu variabel saja. Gitu. Nah, dari persamaan diferensial ini sebenarnya kita sudah bisa tahu solusi yang mewakili potensialnya gitu. Dari persamaan yang kita punya, turunan kedua dari suatu potensial terhadap sumbu x atau terhadap posisi x itu sama dengan 0. Namun karena ini invariansi terhadap variabel y dan z, ini persamaan di parsialnya atau diferensial parsialnya bisa diganti saja dengan menggantinya dengan diferensial biasa. Oke, kalau gini kan kita bisa menebak langsung solusi yang dimiliki. Itu potensial yang dimiliki oleh sistemnya itu punya dua kasus, yaitu dia bernilai 0 atau dia merupakan persamaan linear. Kenapa? Kalau misalnya dia 0, jika diturunkan dua kali ya dia tetap 0 kan. Dan jika dia merupakan persamaan linear, dia juga kalau diturunkan dua kali menghasilkan hasil yang 0 gitu. Nah, tapi kita hanya akan berfokus pada kasus yang potensial tidak 0. Kenapa? Karena kalau potensialnya 0, itu kita sudah tahu dia merupakan solusi yang trivial gitu. Kalau solusi trivial itu kita biasanya tidak memperhitungkannya, karena kita sudah tahu ada suatu potensial yang mempengaruhi di sistemnya gitu. Jadi kita akan memilih satu kasus atau solusinya yaitu berbentuk persamaan linear. Itu. Nah, dari persamaan linear yang kita punya, kita masih memiliki dua konstanta yang tidak dikasih tahu atau belum ditentukan, yaitu konstanta M dan B. Dan sebenarnya pemberian nama konstanta ini bebas, makanya ini merupakan suatu dummy variable. Gitu. Nah, ini merupakan salah satu solusi dari persamaan Laplace yang belum unik gitu. Untuk menentukan suatu persamaan Laplace yang unik, kita harus bisa menentukan konstanta-konstanta yang belum ditentukan. Konstanta-konstanta yang belum ditentukan ini dapat kita tentukan dari syarat-syarat batas gitu. Maka setelah pembahasan setelah ini adalah aku ingin mencoba menjelaskan tentang sifat-sifat yang dimiliki oleh solusi persamaan Laplace gitu. Nah, sifat dari persamaan Laplace atau solusi dari persamaan Laplace yang pertama adalah kita ambil contoh dari solusi persamaan Laplace yang satu dimensi, yaitu Vx sama dengan Mx plus B. Dia berbentuk suatu persamaan yang linear gitu. Suatu solusi persamaan Laplace dapat diubah bentuknya menjadi suatu rata-rata dari potensial di sekitarnya. Maksudnya gimana? Kalau misalnya aku punya suatu potensial di titik tertentu, aku bisa mengubahnya atau bentukan suatu potensial itu bisa aku state dalam rata-rata potensial di sekelilingnya gitu. Contohnya gimana? Gitu. Misalkan aku punya bentuk potensial yang sama seperti di kasus yang satu dimensi, yaitu berbentuk persamaan linear.
Oke, aku tulis dulu sifat yang pertama. Contohnya adalah kita ambil potensial yang kasus satu dimensi, yaitu berbentuk persamaan linear yang berbentuk mx plus b gitu. Jika aku milih suatu nilai potensialnya di depan sejauh a dan di belakang sejauh a dan mengambil rata-ratanya, aku bisa mendapatkan suatu potensial yang bentuknya sama seperti mx plus b. Jadi kalau misalnya aku state dia bentuknya seperti ini, itu hasilnya bakalan sama aja. Coba kita lihat ya. Kalau misalnya Vx-nya itu sama dengan Mx plus B, itu, maka Vx plus A-nya itu bakalan sama dengan Mx plus Ma plus B. Dan Vx min A-nya itu bakalan sama dengan Mx min Ma plus B. Jika keduanya ditambahkan akan menghasilkan 2mx plus 2b. Dan jika dibagi 2, ini akan menghasilkan potensial yang sama bentuknya seperti yang udah kita tebak solusinya di awal tadi ya, itu berbentuk persamaan linear. Oke, jadi itu bentuk sifat yang pertama dari suatu solusi dari persamaan Laplace gitu. Solusi dari potensial persamaan Laplace dapat dinyatakan sebagai rata-rata dari potensial di sekitarnya gitu. Sifat yang kedua adalah solusi persamaan Laplace dia tidak memiliki maksimum lokal atau minimum lokal gitu. Itu sifat yang kedua. Akan kita ambil contoh lagi solusi dari yang persamaan linear tadi ya gitu. Oke, ini merupakan contoh dari solusi persamaan Laplace yang di satu dimensi. Dari kurva tersebut kita tahu kalau solusinya merupakan persamaan linear, dan dapat dilihat juga kalau dia tidak memiliki maksimum lokal atau minimum lokal gitu. Ini artinya apa? Kalau solusi persamaan Laplace itu maksimum dan minimumnya itu hanya terdapat pada syarat-syarat batasnya. Oke, selanjutnya kita akan mencoba menjelaskan untuk kasus yang dua dimensi, yaitu dimensional problem. Nah, untuk kasus dua dimensi, persamaan Laplace yang kita punya itu dapat direduksi menjadi seperti ini. Yang aku pilih adalah dia invariansi terhadap variabel z. Nah, untuk kasus Laplace yang persamaan dua dimensi, kita dapat menggunakan sifat-sifat dari persamaan Laplace yang sudah kita tunjukkan pada bahasan sebelumnya. Ada dua, yaitu yang pertama adalah persamaan Laplace tidak memiliki maksimum lokal atau minimum lokal, yang mengimplikasikan kalau solusi dari persamaan Laplace memiliki maksimum dan minimum pada syarat-syarat batas. Yang kedua adalah solusi persamaan Laplace dapat dinyatakan sebagai rata-rata dari potensial di sekitarnya gitu. Nah, analogi ini dapat kita gunakan untuk menyelesaikan kasus-kasus pada dimensi yang lebih tinggi di 2 dimensi dan 3 dimensi. Oke, jadi untuk solusi kasus persamaan Laplace yang 2 dimensi dapat kita nyatakan sebagai rata-rata dari potensial di sekitarnya. Namun karena kita memiliki kasusnya yang 2 dimensi, rata-rata dari suatu potensialnya dapat dinyatakan sebagai Nah, ini merupakan rata-rata potensial yang dimiliki oleh suatu sistem atau rata-rata potensial yang di sekitarnya gitu. Kenapa
bentukannya seperti ini, analoginya adalah jika kita menggunakan rumus untuk menghitung rata-rata dari suatu fungsi. Dari TPB kita tahu kalau rata-rata dari suatu fungsi dapat dihitung melalui dengan rumus integral A sampai B sampai B min A, yang merupakan A sampai B ini adalah rentang yang digunakan untuk mencari rata-ratanya. Oke, untuk kasus yang sekarang, analoginya adalah kita memiliki suatu bidang lingkaran. Gitu. Jika kita ingin mengetahui rata-rata dari potensial pada lingkaran ini adalah analoginya mirip seperti menggunakan persamaan yang rata-rata dari suatu fungsi. Namun sekarang batas yang kita gunakan adalah suatu bidang, yang di kasus ini adalah lingkaran, karena biasanya untuk kasus potensial Laplace dan medan elektrostatik kita seringnya berurusan dengan simetri lingkaran dan bola gitu. Nah, jadi batas-batas yang sekarang kita punya bukan merupakan dua titik, tapi merupakan dua bidang. Yang pertama adalah lingkaran dengan jari-jari R gitu, karena yang bidang kedua merupakan suatu titik, jadi itu tidak ada rentangnya gitu. Jadi kasus yang kedua ini kita memiliki batas-batasnya adalah suatu bidang yang dinyatakan sebagai suatu keliling lingkaran gitu. Oke, semoga jelas. Nah, sekali lagi diingatkan kalau dalam kasus dua dimensi pun berlaku persamaan Laplace tidak memiliki maksimum lokal dan minimum lokal. Untuk kasus yang terakhir merupakan kasus 3 dimensi. Dan karena kita sudah membahas sebelumnya, kita akan menggunakan sifat yang sama, maka untuk kasus yang 3 dimensi pun memiliki dua sifat yang sama. Jadi potensial dapat kita nyatakan sebagai rata-rata dari potensial sekitarnya. Dan yang kedua yaitu solusi persamaan Laplace-nya atau persamaan Laplace ini tidak memiliki maksimum lokal dan minimum lokal. Untuk kasus yang 3 dimensi, in 3-dimensional problem, rata-rata dari suatu potensial di sekitarnya dapat dinyatakan sebagai analoginya tetap sama, namun untuk batas-batasannya sekarang kita akan menggunakan suatu permukaan tertutup, yaitu di kasus ini adalah kulit bola. Oke, kita sudah mengcover semua batasan-batasan atau kondisi yang akan kita gunakan untuk menentukan persamaan Laplace pada kasus 1 dimensi, 2 dimensi, dan 3 dimensi. Oke, untuk bahasan selanjutnya kita akan mencoba membahas tentang syarat-syarat batas dan keunikan suatu solusi. Untuk menyelesaikan suatu persamaan Laplace, tadi sudah aku singgung sedikit, kita masih memiliki untuk kasus 1 dimensi dua konstanta yang tidak diketahui. Jadi untuk mengetahui konstanta tersebut, kita dapat menggunakan syarat-syarat batas. Untuk menyelesaikannya, kita menggunakan syarat-syarat batas tersebut untuk mendapatkan konstanta-konstanta yang kita punya. Nah, konstanta-konstanta inilah dan syarat-syarat batas yang dapat memberikan solusi persamaan
Laplace yang unik. Nah, untuk keunikan sendiri nanti aku bahas sendiri apa maksud dari solusi persamaan yang unik. Yang pertama kita bahas adalah untuk kasus yang satu dimensi. Untuk kasus satu dimensi, kita tadi sudah punya yaitu persamaan Laplace yang berbentuk suatu persamaan linear gitu. Nah, syarat-syarat batas atau syarat agar persamaan tersebut dapat menjadi unik adalah sebenarnya ada dua. Yang pertama yaitu kita menspesifikan nilai dari potensialnya pada kedua syarat batas gitu. Nah, ini aku tulis dulu. Oke, untuk cara yang pertama, dengan kita menspesifikan nilai atau memberi nilai pada dua syarat batas yang kita punya, itu dinamakan dengan Dirichlet boundary condition. Nah, gimana contohnya? Oke, sekarang kita punya tadi persamaan Laplace, solusi persamaan Laplace linear yang untuk kasus satu dimensi berbentuk garis lurus. Nah, maksud aku dari keunikan tadi adalah jika kita tidak menspesifikan nilai pada dua boundary condition yang kita punya, dalam kasus ini aku punya syarat batas yang satu yaitu di X sama dengan 0 dan yang kedua di X sama dengan A, maka kita tidak bisa menemukan suatu persamaan yang unik gitu. Kita tahu kalau bentuknya adalah suatu persamaan linear, tapi persamaan linear yang mana gitu. Ini merupakan persamaan linear, ini juga merupakan persamaan linear gitu. Jadi masih banyak kemungkinan-kemungkinan yang kita punya untuk solusi persamaan Laplace-nya. Nah, ini yang aku maksud yang merupakan solusi persamaan yang masih belum unik gitu. Kalau misalnya sudah unik, dia hanya punya satu persamaan dan dia eksak nilainya gitu. Jadi kalau misalnya garis yang berbentuknya seperti ini, ya udah dia seperti ini saja gitu. Nah, dengan cara yang pertama kita bisa menemukan suatu solusi persamaan Laplace yang unik. Kenapa? Karena untuk membuat suatu garis kita bisa dapat membentuknya dari dua titik yang melewati garis tersebut. Di dalam kasus ini, dua titiknya tersebut berada dalam suatu boundary condition-nya. Oke, untuk cara yang kedua yaitu dengan kita menspesifikan nilainya di salah satu syarat batas dan kita menspesifikan nilai turunannya di batas yang lain gitu. Nah, oke, aku tulis dulu. Oke, maksudnya gimana? Sama caranya seperti tadi. Kalau kita punya persamaan yang linear, kita pengen tahu persamaan linear yang mana yang berada di sistem tersebut gitu. Jadi, kalau misalnya aku punya suatu nilai di salah satu boundary condition, itu sebut saja di sini, dan suatu Oke, kita perlu satu kondisi lagi untuk menentukan persamaan yang linear yang unik. Karena kalau misalnya kita hanya menspesifikan nilainya di salah satu titik atau di salah satu boundary condition, ini bukan merupakan suatu solusi yang unik. Kenapa? Karena kalau kita lihat ini tuh bisa masih dapat berbentuk persamaan linear yang banyak, masih uh, bentukannya itu masih tak terhingga probability-nya gitu. Jadi, cara yang kedua adalah kita menspesifikan nilainya di salah satu titik dan kita menspesifikan nilai turunannya di titik yang lain.
gitu. Turunan itu kan berbentuknya gradien, jadi kita tahu gradien di titik yang lainnya itu seperti apa. Contohnya seperti ini gitu, misalnya seperti ini. Nah, jika kita spesifikkan nilai gradiennya, maka kita tahu bentuk persamaan garisnya itu seperti apa gitu. Coba kalau misalnya aku tarik garis, dan kita harus paham kalau gradien yang dimiliki dua garis ini itu sama. Oke, karena itu aku punya suatu persamaan garis yang unik gitu. Makanya untuk syarat yang kedua, kita bisa dapat menggunakan menspesifikkan nilai potensial di salah satu titik, dan kita bisa juga dan kita menspesifikkan nilai turunannya di titik yang lain. Untuk sifat yang kedua ini atau cara yang kedua ini disebut dengan Newman boundary condition. Nah, selanjutnya kita akan membahas untuk kasus-kasus yang dua dimensi dan yang lebih tinggi gitu. Untuk kasus yang dua dimensi dan yang lebih tinggi itu kita akan membahas suatu teorema, yaitu teorema keunikan. Teorema keunikan merupakan dasar dari boundary condition yang tadi kita pakai gitu. Kenapa kita bisa menggunakan dengan menspesifikkan dua nilai atau menspesifikkan satu nilai di salah satu titik, dan satu titiknya itu kita spesifikkan turunannya itu berdasarkan dari teorema keunikan yang kita punya. Teorema keunikan ini dia bilang kalau misalnya suatu persamaan mematuhi suatu syarat tertentu, itu dia bisa dikatakan unik gitu. Jadi untuk kasus dua dimensi dan lebih tinggi, for two dimensional or higher, untuk teori keunikan yang pertama, bahasan kita pokok adalah untuk solusi persamaan Laplace. Untuk teori keunikan yang pertama, dia menyatakan kalau solusi dari suatu persamaan Laplace pada suatu volume akan merupakan solusi yang unik jika value of the potential is specified on the boundary surface S, atau jika potensialnya dispesifikan pada boundary condition yang kita punya gitu. Nah, ini untuk teorema keunikan yang pertama. Jadi asal kita memiliki suatu boundary condition, kita harus tahu nilai potensial pada boundary condition tersebut gitu. Jika kita tahu nilai potensial pada suatu boundary condition tersebut, yang kita akan lihat nanti, boundary conditionnya itu bisa banyak. Jika kita mengetahui nilai potensial maka kita akan menemukan solusi persamaan Laplace yang unik gitu. Oke, untuk teorema keunikan yang kedua, ia menyatakan pada suatu volume V yang terkadang memiliki suatu rapat muatan, dan di dalamnya juga terdapat suatu konduktor atau banyak konduktor, solusi persamaan Laplace-nya itu dapat dikatakan unik kalau kita memiliki semua total charge dalam tiap konduktor yang kita punya. Jadi kalau misalnya aku punya suatu volume dan di dalamnya banyak konduktor, itu kalau kita tidak tahu charge density-nya berapa, itu kita tetap dapat menggunakan atau menyelesaikan persamaan Laplace-nya jika total charge on each konduktornya itu diberitahu, atau tiap konduktornya itu total muatannya dikasih tahu gitu. Ini sekarang kita sudah punya dua teorema keunikan yang nantinya kita akan pakai untuk bisa menemukan solusi persamaan Laplace yang unik bentukannya gitu. Nah, bahasan selanjutnya kita akan mencoba membahas solusi persamaan Laplace pada kasus 3 dimensi gitu. Untuk solusi persamaan Laplace
pada kasus 3 dimensi, kita akan menggunakan suatu teknik yang bernama separasi variabel gitu. Oke, untuk disclaimer dulu, untuk syarat-syarat kita bisa menggunakan teknik separasi variabel, itu yang pertama adalah boundary condition yang kita punya atau syarat-syarat batas yang kita punya juga merupakan suatu syarat batas yang separable atau independen. Nanti aku akan kasih lihat contohnya. Dan yang kedua adalah untuk menggunakan teknik separasi variabel ini, kita harus, atau ya nggak usah. Sekarang kita akan mencari contoh suatu kasus yang memiliki separable boundary condition gitu. Untuk contoh yang pertama, kita akan coba lihat kasus pada distribusi temperatur. Diketahui kalau persamaan distribusi temperatur ini memenuhi persamaan Laplace. Jadi dapat kita tuliskan kalau distribusi temperatur ini itu dapat dituliskan dalam suatu persamaan diferensial Laplace gitu. Nah, kita dari konfigurasi yang udah ada dalam soal itu kita dapat menentukan syarat-syarat batasnya. Syarat batas yang pertama, lihat pada X sama dengan 0 dan Y berapapun pada kasus yang ini. Pada X sama dengan 0. Nah, pada X sama dengan 0, tidak peduli berapapun Y yang kita punya, nilai temperaturnya itu sama dengan 0. Ini yang aku maksud tadi dengan boundary condition yang separable. Lihat pada kondisi ini, pada X sama dengan 0, dia nilainya selalu 0, tidak peduli berapapun Y yang dia punya gitu. Maka ini bisa dikatakan sebagai suatu kondisi batas yang separable atau independen itu. Oke, contoh kita ambil lagi yang kedua, yaitu temperatur pada X sama dengan A dan Y sembarang itu hasilnya sama dengan 0. Lagi, saat kita punya X sama dengan A, tidak peduli berapapun nilai Y-nya, itu nilai temperaturnya itu selalu sama dengan 0 gitu. Nah, dan yang ketiga itu pada T saat X dan Y sama dengan 0, itu nilai temperaturnya selalu 0. Pada Y sama dengan 0, tidak peduli berapapun X-nya, nilai temperaturnya selalu 0. Dan yang keempat yaitu pada saat Y sama dengan A, nilai temperaturnya itu selalu 100 gitu. Nah, ini merupakan contoh kasus boundary condition yang separable. Maka kalau kasusnya seperti ini adalah kita dapat menggunakan teknik separasi variabel untuk menyelesaikan persamaan Laplace. Oke, jadi sampai saat ini kita sudah memerlukan semua teknik dan informasi yang kita butuhkan untuk bisa menyelesaikan persamaan Laplace. Dalam bahasan selanjutnya kita akan melihat suatu contoh soal pada soal Griffith, yaitu tentang pelat sejajar. Oke, selanjutnya kita akan mencoba untuk membahas soal contoh pada buku Griffith, yaitu example pada 3.5 itu. Nah, pada soal ini kita baca dulu sebelumnya. Two infinite ground metal plates lie parallel to the exit plane, one at y equals 0, the other at y equals a. The left end at x equals 0 is closed off with an infinite strip insulated from the two plates and maintained at a specific potential V0. Find the potential inside this slot. Intinya dari soal ini adalah kita ingin mengetahui potensial yang berada pada dalam platnya gitu. Ini kan ada rongga dalam platnya tersebut, kita ingin mengetahui potensial yang berada pada
plat-platnya. Nah, kalau kalian lihat, ini kasusnya adalah mirip seperti dua kondisi yang udah aku kasih tahu tadi. Yaitu pertama adalah kita tahu nilai potensial pada suatu boundary condition dan kita tidak tahu total namanya charge distributionnya seperti apa gitu. Maka kita dapat menggunakan pendekatan persamaan Laplace untuk bisa menyelesaikan potensial yang di sini gitu. Oke. Gitu. Nah, untuk menjawab soal ini pertama kita harus tahu kalau sebenarnya setup yang kita punya atau sistem yang kita punya di sini itu adalah invarian terhadap z variabel, atau dia tidak bergantung pada sumbu z. Kenapa? Kalau kalian lihat itu untuk z tertentu tidak peduli x dan y-nya berapa, dia akan memiliki nilai potensial yang sama. Atau contohnya gini, jika aku berjalan dalam plat itu sejajar dengan sumbu z, nilai potensial di kiri, kanan, atas, bawahnya itu bakalan sama semua gitu. Nah, itu contoh kenapa kita bisa menggunakan pendekatan persamaan Laplace di sini yang invarian terhadap variabel z gitu, atau persamaan Laplace-nya dapat direduksi menjadi persamaan Laplace yang kasus 2 dimensi saja gitu. Walaupun secara full ini karena kita berurusan dengan 3 dimensi, persamaan Laplace-nya itu 3 dimensi. Namun secara implisit bisa kita katakan kalau persamaan Laplace di sini atau kasus di sini itu dapat diselesaikan dengan persamaan Laplace yang 2 dimensi karena bentuk dari setupnya invarian terhadap sumbu z atau variabel z gitu. Jadi coba kita rumuskan dulu. Yang pertama, persamaan Laplace-nya oke, ini persamaan Laplace yang kita punya. Tapi tadi kita juga tahu untuk menyelesaikan suatu persamaan Laplace kita membutuhkan boundary condition gitu. Jadi kita harus rumuskan juga boundary condition yang ada gitu. Oke, yang pertama boundary condition yang pertama yaitu coba kita lihat plat yang paling bawah ini gitu. Nah, yang ini nih. Gitu. Kalau kalian lihat plat yang bawah itu dia berada pada y sama dengan 0 dan sudah dispesifikan nilainya potensial sama dengan 0. Jadi kita bisa tuliskan kalau potensial pada y sama dengan 0 tidak peduli berapa x-nya pun, dan sebenarnya dia juga tidak peduli berapa z-nya kan. Tapi karena kita tadi sudah nyatakan kalau persamaan Laplace-nya invarian terhadap sumbu z, itu kita tidak perlu menuliskan lagi untuk yang sumbu z-nya. Walau sebenarnya nanti kita akan menemukan kalau kita bakalan punya 4 boundary condition, sejatinya adalah karena ini persamaan diferensial yang memiliki 3 bentuk, seharusnya ada 6 boundary condition yang kita punya. Tapi sekali lagi karena kita sudah mereduksi soalnya ini menjadi persamaan Laplace yang 2 dimensi, kita hanya membutuhkan 4 boundary condition. Kenapa? Kalian coba lihat dari salah satu persamaan Laplace, yaitu kita punya 2 term atau 2 suku dari turunan kedua atau differential order 2 dari suatu fungsi gitu. Untuk menyelesaikan diferensial bentuk 2 diferensial kita butuh 2 boundary condition. Kenapa? Secara grasp aja atau secara intuitif aja, kalau misal kita pengen integralin suatu persamaan diferensial, kalau order 2 diintegralin menjadi suatu persamaan misalnya d itu kuadrat f per dx kuadrat, jika kita diintegralkan 2 kali dia akan menjadi fx, dan di situ kita akan mempunyai 2 konstanta integrasi gitu. Nah, 2 konstanta integrasi ini dapat kita tentukan dari boundary condition atau informasi yang dikatakan dalam soal. Di persamaan Laplace, informasinya ini dalam bentuk suatu potensial yang dispesifikan di syarat batas tertentu gitu.
Nah, karena kita punya dua bentuk diferensial kedua dari suatu variabel, maka kita butuh 4 boundary condition gitu. Nah, oke. Sejatinya memang karena ini sebenarnya tadinya ada 3, sebenarnya kita punya 6 boundary condition, dan jadi kita punya 3 diferensial order kedua gitu. Tapi karena sekali lagi kita udah reduksi, kita dapat menyatakannya dalam 4 boundary condition saja. Oke, boundary condition yang kedua, kalian coba lihat plat yang paling atas. Gitu. Nah, plat yang paling atas ini dia berada pada Y sama dengan A gitu. Dan pada Y sama dengan A nilai potensialnya itu 0. Itu pada. Nah, dapat dilihat juga ya, saat Y sama dengan A, tidak peduli berapapun X-nya, itu nilai potensial selalu 0. Ini tadi dikatakan kalau boundary condition yang kita punya itu merupakan separable atau independent gitu. Oke, untuk boundary condition yang ketiga, kita punya saat X sama dengan 0, yang plat paling kiri, yang infinite slack metal itu, saat X sama dengan A, tidak peduli berapapun Y-nya, itu nilai potensialnya selalu V0 Y gitu. Nah, sekarang kita punya 3 dan satu lagi. Yang keempat ini agak tricky gitu. Karena kita tahu boundary condition yang kita punya atas, bawah, kiri, dan kanan. Itu yang kanan gitu. Nah, tapi pada yang kanan itu X menuju tahingga gitu. Jadi pada saat V X menuju tahingga, tidak peduli berapapun Y-nya, kita harus tahu nilai potensialnya berapa gitu. Nah, untuk boundary condition yang 4 ini kita bisa menggunakan pendekatan bahwa persamaan Laplace itu tidak memiliki maksimum lokal atau minimum lokal gitu. Kita tahu maksimum lokal atau minimum lokal dari suatu persamaan Laplace diimplikasikan tadi dia hanya akan ada pada boundary condition yang kita punya. Pertama, kita sudah punya boundary condition yang paling kiri, yaitu nilainya V0. Maka ini nilai maksimumnya. Maka nilai minimum dari suatu fungsi kalau di sebelah kirinya adalah suatu konstanta, itu pasti 0 kan? Maksudnya gini, dia tidak mungkin bernilai minimum di antara boundary conditionnya gitu. Jadi yang paling mungkin adalah dia memiliki nilai yang paling minimum pada boundary conditionnya. Dan karena di sini nilai paling minimumnya yaitu 0, jadi sudah dipastikan untuk boundary condition yang 4, yaitu saat X menuju tahingga dan tidak peduli berapapun Y-nya, nilai potensialnya itu selalu 0. Oke. Nah, ini kita sudah punya 4 boundary condition untuk menyelesaikan persamaan yang kita punya gitu. Sekarang kita masuk ke teknik yang digunakan untuk menyelesaikan persamaan Laplace, yaitu separasi variabel. Nah, maksud dari separasi variabel itu adalah kita bisa nyatakan solusi dari persamaan Laplace yang kita punya itu merupakan fungsi dari setiap variabel yang kita punya dikalikan gitu. Intinya adalah seperti ini bentuknya. Itu Vx, Y sama dengan suatu fungsi variabel terhadap X kita nyatakan sebagai X besar fungsi X, dan suatu fungsi terhadap pada variabel Y gitu. Kita nyatakan sebagai Y besar Y gitu. Nah, ini yang dimaksud dengan suatu separasi variabel, berbeda dengan fungsi pada umumnya gitu. Kalau fungsi pada umumnya kan ya cuma dia fungsi terhadap X dan Y gitu, dia tidak bisa diseparasikan antara X dan Y-nya gitu. Nah, ini merupakan salah satu karakteristik unik yang digunakan untuk menyelesaikan persamaan Laplace. Gitu. Oke. Nah, sekarang karena kita sudah punya solusinya, ya kita coba akan masukkan solusi dari persamaan Laplace ini pada persamaan Laplace yang kita punya, yaitu yang persamaan diferensial order 2 ini. Oke. Itu. Nah, kita masukkan, jadi V-nya kita masukkan
ke sini, itu nanti akan didapatkan bentuk persamaan Laplace-nya itu menjadi y besar ini. Oke, kita punya persamaannya seperti ini. Sekarang coba aku pengen suatu simplifikasikan persamaannya. Jadi aku ingat persamaan yang kita punya ini dibagi dengan Vx, Y yang kita punya ini, yaitu X besar kali Y besar gitu. Tapi kenapa kita bisa bagi dengan Vx besar dan Y besar? Kita tahu kalau fungsi kan suatu persamaan nggak boleh dibagi 0 gitu. Tapi kita yakin kalau misalnya si potensial yang kita punya ini tidak sama dengan 0. Kenapa? Kalau potensial yang kita punya sama dengan 0, itu merupakan solusi trivial. Tadi kita udah bahas sering ya, kalau kita tidak tertarik dengan solusi trivial, karena kita tahu kalau misalnya ada suatu potensial yang mempengaruhi sistem tersebut. Oke, jadi kalau misalnya aku bagi persamaan ini dengan Vx, Y, yaitu X besar, Y besar, itu didapatkan persamaannya seperti Oke, nah ini persamaan yang akan kita gunakan. Itu. Nah, kalau kalian lihat di sini, karena diferensialnya itu fungsi x besar itu hanya bergantung pada x, kita bisa hilangkan bentuk diferensial parsialnya menjadi diferensial biasa saja. Begitu juga dengan bentuk yang kedua, yaitu dia bentuk diferensial parsial terhadap y besar. Tapi karena y besar merupakan fungsi terhadap y saja, kita bisa hilangkan diferensial parsialnya menjadi diferensial biasa. Jadi sebenarnya kenapa kita menggunakan metode separasi variabel ini? Kalau kita tidak menggunakan metode separasi variabel, kita terlanjur akan menyelesaikan persamaan diferensial parsial yang kita tidak familiar bagaimana untuk menyelesaikannya gitu. Nah, kalau kalian lihat dari bentuk yang kita punya ini aku lingkari yang ini. Kalau kalian lihat itu kita punya dua bentukan atau dua suku yang saling independen satu sama lain. Maksudnya adalah suku yang pertama yang ini dia hanya bergantung terhadap x, dan suku yang kedua dia juga hanya bergantung terhadap y gitu. Kalau misalnya aku punya suatu fungsi, anggap yang suku kiri ini itu fungsinya fx, dan yang kanan ini itu g terhadap y gitu. Dan mereka kalau ditambahin hasilnya selalu 0 gitu. Nah, karakteristik fungsi seperti apa yang memenuhi persamaan seperti ini? Kenapa? Kalau misalnya aku ganti nilai x-nya atau aku variasikan x-nya tapi y-nya tetap sama gitu, maka nilai fx ini akan berubah. Betul tidak? Begitu juga dengan yang y-nya. Kalau misalnya y-nya aku ubah, aku variasikan, nilai dari gy ini akan berubah karena dia suatu fungsi terhadap y, dan yang satu lagi suatu fungsi terhadap x gitu. Tapi jika ditambahkan kedua fungsi tersebut selalu menghasilkan 0 gitu. Karakteristik fungsi seperti apa? Yang seperti ini gitu. Kita tahu kalau misalnya yang kiri diubah
dan yang kanan diubah atau kedua-duanya diubah, dia selalu menghasilkan nilai yang sama gitu. Maka kita tahu kalau sebenarnya tiap suku-suku yang kita punya ini itu suatu konstanta. Kenapa? Kalau misalnya fx ini suatu konstanta, kalau misalnya aku variasikan x-nya, kalau aku variasikan y-nya, itu tidak akan mengubah nilai konstantanya kan gitu. Nah, karena tidak mengubah nilai fungsinya, mereka kalau ditambahkan itu nilainya harus selalu sama dengan 0 gitu. Jadi kita sudah tahu kalau misalnya bentuk dari suku-suku dari solusi persamaan Laplace ini adalah suatu konstanta gitu. Sekarang kita mulai dari contoh suku yang kedua gitu. Kita ingin tahu bentuk seperti apa dari suku kedua tersebut gitu. Nah, kalau kalian lihat bentuk dari suku yang kedua kan seperti y besar d kuadrat y besar per dy kuadrat sama dengan 0 gitu. Nah, maksudnya dia suatu konstanta gitu. Tapi konstanta seperti apa? Sebenarnya bebas kalian memilih seperti konstanta seperti apa, nanti kalian akan mendapatkan hasil yang sama gitu. Nah, tapi kalau kalian lihat dari konfigurasi soal yang kita punya, kita tahu dalam sumbu y gitu, kalian lihat plat yang atas dan coba lihat plat yang bawah gitu. Pada plat yang atas nilai potensialnya 0 dan plat yang bawah nilai potensialnya 0 gitu. Artinya apa gitu? Di antara plat tersebut itu dilalui oleh potensial yang either dia emang 0 atau dia suatu fungsi yang periodik. Kenapa? Karena kalau fungsi yang periodik, ya misalnya dia di sini 0, dia bisa lagi balik ke 0 gitu. Tapi kalau misalnya dia fungsi dia nilainya 0, sekali lagi kita tidak tertarik dengan solusi yang sama dengan 0 karena itu merupakan solusi yang trivial. Kita bisa lihat kalau misalnya solusi dari persamaan untuk yang kasus sumbu y ini atau yang term suku yang bergantung pada variabel y ini itu dapat ditentukan dengan solusi yang berbentuk persamaan yang periodik gitu. Kenapa? Karena yang tadi sudah dijelaskan, yaitu dia nilai di atas 0 dan dia nilai di bawah juga 0. Jadi kita bisa asumsikan kalau misalkan solusi dari persamaan Laplace-nya atau yang suku yang y besarnya ini berbentuk suatu fungsi sinusoidal gitu. Nah, ya sebenarnya kalau kalian selesaikan persamaan ini dan memilih konstanta yang tepat, akan didapatkan solusi yang periodik gitu. Jadi aku akan pilih di sini konstantanya adalah minus k kuadrat berdasarkan penjelasan kita tadi gitu. Kenapa? Karena ya ini kan fungsi bakal menghasilkan fungsi yang harmonik gitu. Kenapa? Karena ya coba kita jabarkan saja, ini kan dapat diubah jadi d kuadrat y besar per dy kuadrat plus k kuadrat y besar sama dengan 0. Kalian sudah kenal dengan jelas ya dengan kalau misalnya bentuk ini adalah bentuk suatu persamaan diferensial yang menghasilkan solusi yang sinusoidal gitu atau persamaan yang periodik gitu. Kenapa kita menggunakan k kuadrat? Sebenarnya k juga nggak masalah, tapi nanti dalam fungsinya itu akan lebih enak kalau misal kita gunakan k kuadrat, karena kita tidak akan berurusan dengan bentuk yang bentuk yang akar gitu. Kalau kalian milih bentukannya itu k doang, itu sebenarnya juga tidak bermasalah gitu. Nah gitu, jadi jangan dilupakan lagi materi tentang persamaan diferensial atau solusi persamaan diferensial, karena itu biasanya ya persamaan Laplace ini kan persamaan diferensial. Jadi permasalahan yang bisa sering kita temukan itu adalah dengan menyelesaikan persamaan diferensial itu. Oke. Nah, jadi dari sini dapat kita tulis kalau misalnya solusi dari persamaan diferensial dari bentuk yang tergantung terhadap y ini yang y besar itu dalam fungsi yang periodik gitu. Oke. Nah, untuk yang kasus yang kedua gimana? Tadi kan aku udah bilang kalau dia itu dua-duanya bentukannya konstanta dan mereka kalau misalnya ditambahkan
harus sama dengan 0. Jadi kalau misalnya suku yang kedua itu konstanta adalah minus k kuadrat, maka konstanta yang pertama atau suku yang pertama itu konstantanya haruslah k kuadrat gitu. Dan ini juga dengan solusi persamaan diferensial bisa atau menyelesaikan persamaan diferensial biasa, kalian akan mendapatkan bentukan solusi x besarnya itu bentuk eksponensial gitu. Aku akan tidak mengulangi lagi cara untuk menggunakan solusi persamaan diferensial karena itu sudah dibahas di materi Fismat 1. Oke, sekarang kita sudah punya bentuk-bentukan dari persamaan Laplace yang kita punya gitu. Jadi solusi persamaan Laplace-nya dapat ditentukan dari x besar dikali y besar yang ini gitu, dan x besarnya kita tahu hasilnya adalah seperti ini dan y besarnya adalah seperti ini. Dan kalau kalian lihat kita sendiri, itu ada 4 konstanta yang tidak diketahui gitu, atau sebenarnya 5, tapi nanti kalian akan temukan dalam pengerjaan seterusnya, yaitu kita bisa reduksi 5 konstanta yang tidak diketahui ini menjadi 4 saja. Hence why, atau kenapa kita punya 4 boundary condition gitu. Maka kita tuliskan dulu persamaan Laplace. Solusi dari persamaan Laplace yang kita punya itu bentukannya adalah B1 F pangkat Kx. Oke, ini solusi dari persamaan Laplace yang kita punya. Nah, tadi kan aku udah singgung beberapa kali, kan kalau kita mau nyari konstantanya adalah kita menggunakan syarat dari boundary condition gitu. Nah, sekarang kita coba apply boundary conditionnya masing-masing dan coba nanti didapatkan apa dari boundary condition gitu, kita bisa mendapatkan informasi seperti apa gitu. Nah, coba aku pengen masukin dulu pertama boundary condition yang keempat gitu. Boundary condition yang keempat gitu kita punya saat x menuju tangga, ini tidak peduli berapapun y-nya, nilai potensial pasti selalu sama dengan 0. Nah, untuk kasus boundary condition yang keempat gitu, kalian coba lihat. Ya sebenarnya kan tidak peduli y-nya berapa, jadi kita hanya pusing pada, atau kita hanya memperhatikan pada term yang bergantung terhadap x atau yang x besar gitu. Kalau kita masukkan x-nya menuju tahingga gitu, term yang kedua ini itu pangkat min tahingga itu akan menuju sama dengan 0. Jadi tidak ada masalah. Tapi bentukan yang pertama, jika kita masukkan x menuju tahingga akan menghasilkan nilai yang tahingga gitu. Sekali lagi aku kasih tahu, kalau misalnya potensial itu harus terbatas atau harus ada nilainya, tidak boleh sangat besar sekali atau konsep seperti tahingga gitu. Nah, dari bahasan yang tadi, jadi kita bisa implikasikan atau dari boundary condition yang keempat ini, agar persamaannya tidak blow up atau nilai potensial sangat besar, harus kita paksa nilai B1-nya itu sama dengan 0 gitu. Jadi dari sini kita dapat bisa kita lanjutkan. Nah, jadi kita bisa simpulkan dari solusi boundary condition yang keempat ini itu mengimplikasikan kalau nilai dari B1-nya itu harus 0. Karena kalau nilai B1-nya tidak 0, itu akan menyebabkan persamaannya menjadi bentukannya tahingga gitu atau blow up sangat besar gitu. Nah, jadi kita sudah tahu nilai satu konstanta gitu. Nah, selanjutnya kita bisa apply boundary condition yang lain untuk mendapatkan konstanta yang lainnya juga gitu. Oke, sekarang aku akan coba untuk men-apply boundary condition yang pertama gitu. Nah, boundary condition yang pertama itu menyatakan kalau di y sama dengan 0 dan tidak peduli x-nya berapapun, itu nilai potensialnya itu selalu sama dengan 0 gitu. Jadi kita tulis lagi ya persamaan
Laplace-nya. Karena kita sudah tahu B1 sama dengan 0, jadi kita dapat tuliskan Vx, Y-nya itu sama dengan B2 E pangkat min Kx A1 sin Ky plus A2 cos Ky. Gitu. Kalau misal kita substitusi Y-nya sama dengan 0, kita dapatkan A1 sin 0, A1 sin 0, 0 ya, jadi kita nggak usah tuliskan lagi, jadi sisanya adalah A2 cos Ky. Nah ini hasilnya selalu sama dengan cos 0 ya, cos 0 itu harus sama dengan 1 nilainya gitu. Nah ini hasilnya bakalan sama dengan 0. Kalau kalian lihat bentuk ini, A2 B2 E pangkat min Kx sama dengan 0, nilai E pangkat min Kx itu nggak mungkin sama dengan 0 karena dia eksponensial. Eksponensial nggak ada yang menuju sama dengan 0 kecuali saat tak hingga gitu. Nah jadi salah satu kondisi yang bisa kita gunakan untuk persamaan ini bisa sama dengan 0, either kita gunakan A2 sama dengan 0 atau B2 sama dengan 0. Tapi kalau kita lihat, kalau kita menggunakan B2 sama dengan 0, B2 itu kan persamaan dari X besar gitu. Jadi B1 tadi kita sudah state nilainya sama dengan 0, dan B2 kita state sekarang nilai sama dengan 0. X besar jadi nilainya sama dengan 0. Kalau nilai X besar sama dengan 0, potensialnya atau Vx, Y-nya solusi persamaan Laplace jadi sama dengan 0, yang merupakan solusi trivial. Jadi kita nggak peduli sama, udah berapa kali aku singgung kalau kita nggak peduli sama persamaan solusi yang trivial, karena kita tahu kalau ada suatu potensial yang mempengaruhi suatu sistem tersebut. Jadi kita nggak bisa gunakan kalau B2-nya sama dengan 0. Jadi satu-satunya kondisi yang memenuhi adalah nilai A2-nya sama dengan 0. Oke, gitu. Nah, sekarang kita sudah punya dua konstanta, kita tuliskan lagi persamaan Laplace-nya menjadi A1 B2 E pangkat min Kx kali sin Ky, karena A2 dan B1-nya itu 0. Gitu. Oke. Nah, ini tadi aku bilang, kita sebenarnya emang punya 5 konstanta yang dikasih tahu gitu, tapi kita cuma punya 4 boundary condition yang kita punya, karena sejatinya sebenarnya kita cuma butuh 4 gitu. Karena kalau kalian lihat bentukan yang ini, itu kan A1 B2 kan bisa direduksi menjadi ya suatu konstanta aja kan. Jadi kalau misalnya A1 B2 aku ganti konstanta misalnya C, yaitu jadi C E pangkat min Kx kali sin Ky gitu. Nah ini kan kita punya sisa 2 boundary condition, dan kita juga punya 2 konstanta yang belum dikasih tahu gitu. Jadi kalau misalnya kita apply nanti keduanya, kita akan mendapatkan suatu solusi persamaan Laplace yang unik gitu. Oke, sekarang aku pengen coba untuk apply boundary condition yang kedua itu. Boundary condition yang kedua bilang kalau saat Y-nya menuju A itu tidak peduli berapapun X-nya, nilai potensialnya itu selalu sama dengan 0. Jadi kita tuliskan lagi tadi saat X-nya menuju A, jadi Y di sini sama dengan A, itu jadi persamaannya menjadi C E pangkat min Kx kali sin Ka gitu. Ya ini hasilnya selalu harus sama dengan 0 gitu. E pangkat min Kx tadi sama dengan 0. C tidak mungkin sama dengan 0, kan sekali lagi kalau misalnya C-nya sama dengan 0 itu akan menjadi solusi trivial gitu. Jadi yang memungkinkan untuk sama dengan 0 di sini adalah sin Ky sama dengan 0 gitu. Nah kita udah bahas gampang ya, ini kalau solusinya seperti ini kita tahu bentuk Ky-nya itu sama dengan NP gitu ya kan. Sin 1pi, sin 2pi, 3pi itu kan selalu 0 ya. Jadi kita nyatakan kalau Ky-nya itu sama dengan N dikali Pi, dengan nilai N itu sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya gitu. Jadi di sini kita dapatkan, bukan Ky tapi Ka, karena kita substitusi Y-nya sama dengan A. Jadi Ka itu sama dengan N dikali Pi
Gitu, dari sini kita dapatkan kalau K itu sama dengan NP dibagi A. Gitu. Nah, kita sudah dapat konstanta yang kedua gitu. Tapi kan di sini masih ada bilangan n. N itu dari 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Gitu. Nah, jadi gimana? Gitu, kita punya nilai n. Gitu. Atau misalnya aku tulis dulu dah bentuk potensial Laplace yang kita punya. Solusi persamaan Laplace yang kita punya. Itu Vx, Y sama dengan C dikali E pangkat n. N Px per A kali sin N Py per A. Gitu. Nah, ini solusi persamaan Laplace yang kita punya dengan nilai n-nya itu sama dengan 1, 2, 3 dan seterusnya. Gitu. Nah, tapi di sini kita punya ada masalah. Gitu. Tadi kan aku bilang tidak boleh ada dummy variabel dalam suatu persamaan Laplace, dan kita punya n-nya itu banyak gitu. Jadi 1, 2, 3, 4 dan seterusnya gitu. Pertanyaannya sekarang adalah nilai n berapa yang harus kita pakai gitu. Karena ya sebenarnya bisa kalau misalnya kita n sama dengan 1 kita pakai gitu. Tapi kan itu bukan solusi yang unik gitu. Kan n-nya juga bisa sama dengan 2, n-nya bisa sama dengan 3 dan seterusnya gitu. Jadi biar bisa kita menampung semua n yang digunakan, kita tambahin aja semua solusi persamaan Laplace-nya. Karena kita tahu suatu kasus dalam medan elektrostatik merupakan solusi yang linear gitu. Jadi kita bisa menggunakan solusi prinsip superposisi linear gitu. Jadi kita tambahin aja semua n yang dapat digunakan gitu, n 1, 2, 3, 4 sampai hingga gitu. Nah, ini kan bisa kita bentuk dalam bentuk summation gitu. Vx sama dengan Y sigma n sama dengan 1 sampai hingga C dia menjadi subscript n E pangkat n pi A Fx per A dikali sin n pi Y per A gitu. Nah, sekarang kita sudah punya solusi persamaan Laplace. Nah, tapi masih ada satu lagi konstanta yang belum diketahui, yaitu C. Nah, di sini sekarang C-nya menjadi subscript n. Oke. Sekarang kita coba lihat bentukan seperti ini. Ya, sebenarnya kalau kalian lihat bentukan seperti ini, itu mirip bentukannya dengan bentuk deret dari Fourier coefficient gitu. Nah, jadi sebenarnya kita coba dulu apply boundary condition yang ketiga. Nanti kita akan lihat bentukannya seperti apa. Itu boundary condition yang ketiga dibilang saat x yang menuju A dan tidak peduli berapapun y-nya, nilainya itu selalu saat x yang menuju 0 ya harusnya. Ya, saat x nya menuju 0, di sini bukan x menuju A. Itu saat x nya menuju 0, karena di plat yang paling kiri ini ada di x sama dengan 0. Itu, nah, tidak peduli berapapun y-nya, itu nilai potensialnya itu harus sama dengan V0y gitu. Jadi nilai potensial ini bakalan jadi V0y gitu. Nah, Cn pangkat n min npx kali A gitu. X nya 0 gitu, jadi 1 aja gitu. Ya udah, jadi kita nggak usah nulis yang bentuk eksponennya gitu. N sama dengan 1 sampai hingga Cn sin n pi y per A gitu. Nah, ini yang aku bilang tadi bentukannya itu mirip dengan deret Fourier gitu. Karena kalau misalnya kalian tahu, dengan kita mencari deret Fourier, kita bisa menentukan koefisien Fourier menggunakan inner product gitu. Nah, ini aku ingatkan sedikit karena ini biasanya pada lupa untuk
dengan mencari inner product dari suatu koefisiensi Fourier. Jadi kita bisa gunakan bentuk ortogonalitas dari fungsi sin dan kosinus, dan kita bisa mendapatkan koefisiensi Fourier gitu. Nah, jadi coba aku ini dulu. Ini udah aku tampilkan bentuk ortogonalitas dari fungsi sin dan kosinus yang nanti kita bisa nyatakan untuk menggunakannya dan mengambil inner product dari bentuk yang kita punya sehingga bisa didapatkan koefisien C. Seperti halnya kita mencari nilai koefisiensi Fourier pada deret Fourier gitu. Oke, gitu. Nah, sekarang kita akan coba mengambil inner productnya, namanya inner product ya. Kalau misalnya kita integralkan dari suatu periode dan dia dikalikan dengan fungsi lain yang juga ortogonalitas satu sama lain, itu namanya inner product gitu. Jadi dari persamaan yang kita punya ini, yang ini, jadi kita ambil inner product ya gitu. Jadi kita integralkan dari sebenarnya dari 0 sampai A ya, dari min A sampai A, tapi kita bisa integralkan karena bentuk sin itu dia bentuk fungsi yang genap ya atau ganjil, aku lupa, kayaknya genap gitu. Nah, kalau fungsi genap kan kita bisa, kalau misalnya dari min A sampai A itu bisa jadi 2 kali dari 0 sampai A gitu. Jadi kita bisa integralin aja tuh sebenarnya dari A gitu, dari 0 sampai A gitu. Ini bentuk yang ini nih gitu. Nah, ini kan 1/A, tapi kita bisa tuliskan 2/A integral gitu. Oke, coba kita ambil inner productnya dulu, 0 sampai A. Sekarang kita sudah menyatakan bentuk persamaan yang kita punya dalam inner product ya gitu. Nah, kita bisa gunakan bentukan yang kalau kalian lihat di sini itu ada bentukan sifat yang ini gitu. Tapi bedanya kita integralinnya dari 0 sampai A. Tapi jadi bedanya nanti di sini ada 2 dan di sini ada 0 gitu. Itu cuma bedanya di situ. Nah, kalau kalian lihat bentukan yang ini kan mirip bentukannya gitu. Jadi kita bisa ganti di sini yang ini kan, kalau misalnya kita kali 2/A nya ke sini, jadi ini kali 2/A gitu. Nah, jadi kita bisa ganti yang bentuk yang kiri ini itu jadi nah, ini bentukannya. Oh iya, tadi aku lupa singgung kalau di sini ada bentukan delta Kronecker. Dari Fismat 2 juga kita tahu ya, kalau bentukan delta Kronecker itu nilainya sama nilai 1 jika n-nya sama dengan m, atau 0 jika n-nya tidak sama dengan m gitu. Nah, dari bentukan yang kita punya di sini, kita lihat ada bentuk delta Kronecker gitu. Jadi kita tahu, kan tadi kan kita udah nyatakan dia itu kalau dia summation dari n sama 1 sampai ta hingga. Jadi di sini ada n dari 1 hingga ta hingga. Tapi juga ada delta Kronecker. Delta Kronecker bilang kalau n-nya tidak sama dengan m, itu nilainya bakalan sama dengan 0. Jadi nanti di antara semua summation yang kita punya, kan bentukannya ada berapa banyak tuh. N sama dengan 1, N sama dengan 2, dan seterusnya. Itu semua bakal hilang kecuali yang bentukan N sama dengan M gitu. Jadi sebenarnya dari fungsi ini kita bisa menghilangkan summation yang kita punya, dan subscript CM-nya ini bisa diganti dengan subscript M gitu. Nah, itu satu.
Yang kedua adalah kalau kalian selesaikan integral yang kiri, kan itu gampang ya. Nah, jika diselesaikan integral yang kiri itu kan di integral 0 sampai a sin itu kan ya min cos, nanti masukin batas akhir, batas awalnya, dan kalian dapatkan gitu. Jadi kalau misalnya kalian selesaikan integral yang di kiri dan menghilangkan summation yang di kanan dengan mengganti subscript cm-nya, itu didapatkan kalau nilai dari konstanta subscript cm-nya itu adalah 2V0 per mp gitu. Nah, dikali 1 min cos mp gitu. Nah, sebenarnya sampai sini pun sudah nggak masalah, sudah selesai gitu. Tapi masih ada nilai m-nya yang belum kita ketahui. Kalau kalian lihat di sini, ini ada bentuk 1 min cos mp gitu. Nah, 1 min cos mp ini kan nilainya itu bakalan 2 kalau misalnya m-nya itu genap gitu. Kenapa ya 0pi, 2pi, 4pi itu kan nilainya bakalan satu ya. Kalau 0, 2pi, 4pi itu nilainya bakalan 1. Tapi kalau misalnya m-nya itu ganjil, nilainya m-nya 1 min cos np-nya itu bakalan 2 gitu. Jadi cm-nya ini bisa kita tuliskan jadi 2V0 per mp dikali 2 dengan syarat m-nya adalah bilangan yang ganjil gitu. Jadi 4V0 per mp dengan syarat m-nya ini adalah bilangan yang ganjil, yang ganjil gitu. Nah, tadi kan sebenarnya emang kita sudah menghilangkan summation untuk yang n-nya gitu. Tapi sekarang kita punya indeks lagi m yang dia itu mewakili semua bilangan yang ganjil gitu. Tapi sebenarnya n ini kan bisa kita ganti jadi suatu bentuk yang ganjil gitu. Kenapa? Karena kita bisa tuliskan dalam bentuk summation lagi. Jadi walaupun nanti tadi sebenarnya summationnya hilang, nanti summationnya akan muncul lagi. Kenapa? Karena kita harus mewakilkan semua nilai m yang memenuhi gitu. Oke. Nah, m-nya kan bisa kita tulis sebagai seperti ini ya. Suatu angka dikali suatu variabel dikali 2 dikurangi 1 itu kan bentuk angka yang ganjil. Contohnya 2 kali 1 kurang 1, 1. 2 kali 2 kurang 1 jadi 3. Dan seterusnya itu merupakan karakteristik bilangan yang ganjil. Jadi kita bisa mulai n-nya itu dari 1, 2, 3 dan seterusnya gitu. Untuk mewakili semua bentukan m yang ganjil gitu. Nah, jadi kita sekarang sudah punya bentuk total seluruh solusi persamaan Laplace yang kita gunakan, dan dia bentuknya adalah summation dari n sama dengan 1 sampai tak hingga 4V0 1 lebih pangkat 1. Nah, dari sini kita sudah punya solusi total dari persamaan Laplace yang kita punya gitu. Dan kita lihat solusinya sudah berbentuk yang unik gitu. Walaupun ada nilai n, kita sudah mewakilkan semua nilai n yang kita gunakan. Kita gunakan prinsip superposisi linear dengan menambahkan semuanya. Maka kita dapatkan solusi persamaan Laplace yang seperti ini gitu. Jadi ini merupakan solusi akhir dari persamaan Laplace yang kita punya untuk soal yang ini, yang kelas sejajar gitu. Oke. Nah,
Untuk bahasan selanjutnya kita akan mencoba membahas solusi persamaan Laplace pada kasus koordinat yang lain, dan khususnya adalah koordinat bola. Itu karena dalam menyelesaikan persamaan Laplace itu seringkali dalam kasus medan elektrostatik juga kita berurusan dengan simetri yang mirip dengan simetri bola gitu. Oke, ini untuk bagian pertama videonya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.